Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatullahi Lia dari kelas R1G NPM 2021 2150 0414 dalam mata kuliah Agama Islam. Sini saya akan membacakan ringkasan-ringkasan mengenai materi agama Islam yang telah disampaikan. Pertama, yaitu mengenai sumber-sumber hukum Islam sebagai pijakan dalam bertingkah laku. Sumber-sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran kedudukannya yaitu paling utama, disusul oleh hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran sendiri yaitu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan hukumnya itu ada itiqodiyah, hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, serta para Rasulullah, dan kepada hari akhir. Kedua yaitu hukum hulukiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak, dan manusia wajib untuk berperilaku baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Dan yang ketiga yaitu bernama hukum amaliyah, di mana berhubungan dengan perbuatan manusia yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah dalam arti luasnya. Berikut adalah penjelasan mengenai hadis, ialah segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi SAW dari perkataannya, perbuatannya, takyat atau keputusannya atau sifatnya. Dan yaitu ijma, dapat sebuah kesepakatan di mana ulama mengenai suatu perkara bila tidak mendapat penjelasan maka dilakukan. Lalu terakhir qiyas, ia adalah salah satu metode untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dan belum diketahui sebelumnya. Penjelasan berikutnya mengenai Islam menyebut politik dengan istilah siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah, mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat Islam, dan Islam pun satu-satunya agama yang sangat peduli pada politik. Namun bukan politik sebagai tujuannya, melainkan politik sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, lebih agung, dan lebih mulia, yaitu kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Penjelasan materi berikutnya yaitu pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Secara umum, ilmu yang mempelajari perilaku mengenai manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan. Dan tujuan utamanya yaitu sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam untuk mencapai tatanan yang baik serta terhormat, sehingga menciptakan kebahagiaan dalam lingkup dunia maupun di akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi juga menjadi perhatian dalam agama Islam. Serta berarti ulama pun mengatakan ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis. Secara keseluruhan garis besar, ekonomi Islam memiliki kelebihan yang tak terdapat di kedua sistem ekonomi, yaitu kapitalisme maupun sosialisme. Penjelasan materi berikutnya yaitu Islam menyadari bahwa keberagaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang baik, serta memberikan arahan kepada orang untuk berbuat baik meskipun orang itu musyrik. Dan Islam menyadari bahwa keagamaan umat manusia dalam agama
dan keyakinan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tak mungkin disamakan. Begitulah penjelasan mengenai materi-materi yang telah disampaikan dari mata kuliah agama Islam. Bila saya melakukan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.